Tinggal di mana? Tinggal di mana? Tangerang. Iya, Pak. Yuk, sini duduk. Sehari-harinya apa? Sehari-harinya Mm-mm. pengangguran, Pak. Udah berapa lama nganggur? Dari sekarang kan usia saya udah 63 ya. Ya. Udah nganggur lama lah. Ada pensiun tanpa ada yang gaji orang. Pensiunan swasta. Pensiun umur berapa? Umur waktu itu umur 55. Oh iya. Terus? Ya udah. Saya dulu ngajar Pak Haji, ngajar SD di SD. Perusahaan swasta kan. Artinya bukan PNS. Ngajar biasalah anak-anak, bantu anak-anak biar sesuai dengan kapasitas pendidikan saya aja. Ya. Gitu Pak Haji. Nah, Alhamdulillah. sekarang hajatnya apa? Hajatnya ya sebagaimana saya mungkin perkenalan dulu Pak Haji ya. Boleh ya. Jadi saya kenapa ke sini? Saya kebetulan memang lihat di YouTube Pak Haji ya. Di TikTok Pak Haji karena saya kadang-kadang suka main lihat di YouTube senang yang pencerahan yang agama-agama gitu Pak Ustaz Pak Haji. Ya, pas kebetulan kok baru-baru ini gitu. Padahal kenapa nggak dari dulu gitu ketemu Pak Haji Dwi itu. Jadi saya baru buka tanggal hari Minggu, hari Senin tanggal 27 Juli tahun kemarin 2025 27 Juli 28. Nah 29-nya saya action Pak. 29 Juli itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan jadi saya sekarang YouTube, TikTok nggak ada yang lain, cuma Pak Haji aja. Wow. Subhanallah. Jadi kepincut ke Pak Haji Pak. Jadi saya kalau Sambil nonton senyum-senyum nggak? senyum, alhamdulillah senyum. Kayak ketawa kiki sendiri ya Pak Haji ya. Jadi saya sendiri kenapa? Karena istri nggak dukung. Karena jadi bahkan dia yang pesan apa jangan mudah terpancing, jangan mudah percaya kan. Nah ini kesini juga saya ngumpet-ngumpet Pak Haji. Bahkan saya izin, Mas saya bilang saya malam ini saya nggak pulang, mau iktikaf dengan anak-anak. Malam Jumat ini mau menginap Pak Haji di rencana. Tahajud ntar ya? Mau ikut tahajud karena kan lihat ada tahajud katanya malam Jumat. Ya, 100 kan anak gitu. yatim. Nah, saya ikut tahajud insya Allah malam ini, makanya saya izinnya ke istri, malam ini saya nggak pulang ya, saya ikut tahajud qiyamul lail bersama anak-anak Pak santri di pondok beserta ustadz saya bilang gitu kan, karena kalau ngomong ke sini dia udah tahu dia pasti nggak setuju, kalau ngomong RDA Bogor pasti dia nggak setuju, dia intinya saya makanya saya tanya masjid apa tadi? Di Masjid Ashifa pokoknya intinya saya mau iktikaf malam qiyamul lail tahajud bersama ustadz dan anak-anak pondok saya bilang kan di Masjid Ashifa saya mungkin besok pulang gitu kan, besok pulang pagi insyaallah. Jadi intinya Pak Haji saya ini kurang dukungan dari istri dari anak-anak ya, karena sebetulnya saya juga setiap ada Pak Haji yang bagus saya share di grup keluarga gitu ya. Tapi mereka nggak komen gitu. Mereka nggak komen ya, seolah-olah ini ada yang mungkin anak saya wah ini artinya ini menyimpang gitu kan. Mereka komen ini hati-hati dibilang gitu. Karena ini tidak sesuai dengan ini. Jangan dulu komen, saya bilang jangan dulu ini lihat dulu, pelajari dulu, simak dulu. Jangan dia mengatakan bahwa itu sesat, saya bilang kan, belum tentu sesat. Kita lihat dulu, kenapa Bapak sudah pelajari. Kalau dia sesat, masa dia ngajarin kita bahkan ajar Quran, makanya saya amalkan itu. Pak Haji pertama kali setelah lihat video Bapak, tanggal 27, 28, 29 saya action itu Pak. Mulai malam itu saya mau coba. Malam Selasa, malam Senin kan, malam Selasanya tanggal 29 kalau nggak salah. Juli mulainya. Saya mulai tuh ngambil daun pandan Pak Haji. Kata Pak Haji, jam 00 bangun jam 00, senyum, kita lihat video kan Pak Haji kan. Saya belum kenalan ya, saya Pak Royan ya, saya Royani ya. Di Jakarta di Tangerang ya.
Jadi idealnya saya lihat wujud Pak Haji bangun jam 00 saya mulai itu sampai sekarang ya. Berarti hampir dari tanggal 29 sampai sekarang tanggal berapa ya? Berarti Agustus ya. Nah, sampai malam ini juga kan, sampai malam ini saya juga harus bangun malam kan. Malam ini juga tidak mau putus maksudnya Pak. Nah, saya mulai dari jam 00 itu mulai memang berat juga pertama kali karena kita bangun paling jam 3. Memang bangun sih sering karena kalau kita udah usia begini kan sering ke kamar mandi pas setiap jam ketika ada kamar mandi. Kalau saya kebeser ya. Kalau malam itu suka beser pas setiap jam 1 jam sekali pasti kamar mandi. Mulai jam 5 bangun tidur jam 9 jam 10 bangun. Bangun cuma pipis doang, Pak. Jam 10 pipis, jam 11 ya bangun lagi, jam 12 cuma itu aja, habis bangun ya habis pipis ya tidur lagi gitu. Jadi rata-rata biasa jam 3 jam 4 gitu kan biasa tahajudnya ya. Nah sekarang ini saya amalin ilmu Pak Haji jam 00. Setelah saya rasakan ini ilmu yang Bapak sampaikan, walaupun saya mungkin via YouTube, maka mohon izin sekaligus hari ini izin mengamalkan ilmunya Pak Haji. Mau izin mau ridhonya Pak Haji, saya mengamalkan ini memang sudah mulai mau saya amalkan sesuai kemampuan saya. Dari sejak itu Pak, yang saya rasa buat saya ini satu ketenangan Pak ya. Yang keduanya biasanya kita habis bangun malam itu ngantuk Pak subuh. Kok ini kok bisa nggak ngantuk gitu, padahal kita udah usaha baca Quran kan, baca Quran. Cuma Pak Haji baca Qurannya mohon maaf memang selama ini saya baca Quran kadang-kadang memang niatnya one day one juz, itu sudah terlaksana, cuma kadang-kadang suka ada hambatan ya, kadang-kadang mungkin sehari mungkin ada kesibukan akhirnya nggak baca Quran tuh sehari, tapi kita bayar juga tuh nanti di hari yang lain yang one day one juz. Tapi ini Pak Haji kok nyaranin jam 00 baca Qurannya 12 juz. Masya Allah. Saya coba Pak Haji, ini belum bisa 12 juz. Saya baru bisa maksimal paling 7 atau 6 juz. Ya. Dari mulai biasa 1 juz 1 hari Pak, bahkan 1 hari 1 juz juga kadang-kadang bolong juga Pak. Tapi ini Masya Allah. Saya mulai lakukan ini ya tadi saya katakan tadi tanggal 29, katakanlah dari tanggal 1 Agustus ini kita mau rutinkan. Nah alhamdulillahnya ya, saya rasakan badan saya semakin tenang ya. Agak ketenangan. Kemudian yang biasa saya kalau pagi itu habis subuh ngantuk Pak, saya harus tidur sampai siang. Tapi ini enggak, kata Pak Haji jangan tidur sebelum matahari terbit ya. Nah, ya alhamdulillah Pak Haji saya lakukan itu. Bahkan saya bisa aktivitas karena saya kerjaan saya memang tidak punya kerjaan sekarang ini karena udah pensiun total. Antar istri aja, kebetulan istri masih aktif, dia PNS Pak Haji. Dia masih ngajar di PNS. Kemudian kalau anak saya 3, yang pertama sudah nikah, sudah punya anak, punya cucu saya 2. Yang ketiga ini Pak Haji anak saya. Yang ketiga sudah nikah, kemarin keguguran. Yang kedua belum nikah malah. Nah ini. Jadi semua anaknya berapa? 3 Pak Haji. Oh iya. Yang pertama sudah nikah, udah punya anak 2. Ya kemarin anaknya sakit. Saya bilang kamu, karena saya kebetulan perempuan, kamu kalau dia anakmu sakit, panas, dicobain ilmu kearifan lokal saya bilang. Pakai apa? Pakai celana dalam kamu bekas pakai usap-usap atau diinikan ke anak-anak yang badan yang sakit. Kata apa kan gitu kan. Jadi mereka belum ini, jadi percuma juga kan. Tapi kebetulan saya kemarin kan saya yang nganter ke dokternya kemarin tuh. Nah pakai CD saya Pak. Saya ini kan kena ini amandel ya, panas badannya tadi malam nih, panas badan. Kemudian saya ambil celana dalam yang saya bekas pakai, saya tempelin di sini. Karena nggak nginep di saya, jadi bawa lagi tuh ibunya jemput, ya udah segitu aja. Tapi sekarang tadi kabarnya alhamdulillah katanya ya, panasnya udah turun. Terus saya dikasih minum, saya jamah paluan saya kobokin di air, kemudian saya minumin ke dia itu Pak, ke anak cucu saya gitu kan malam tuh. Menggigil Pak, habis minum itu panasnya. Reaksi ya dalam hati saya kan udah.
Sebentar cuma di rumah saya cuma berapa jam ya. Dari jam 4 sampai jam 7 dijemput sama ibunya. Ya udah pulang, tapi saya kabarnya tadi pagi alhamdulillah katanya sudah nggak panas lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu ilmu ardaya bisa diterapkan. Iya. Alhamdulillah. Tapi pakai CD saya harusnya kan ibunya lebih Iya, mujarab ya. kan nggak percaya. Karena ibunya Pakai tadi punya kurang kita ini, aja. apalagi mungkin istri saya belum. Nah, ya udah. Pak, tadi yang barusan keluar Pak, tamu saya ibu-ibu itu kalau dikasih sama suaminya duitnya encrit. Setahun yang lalu dia privat cara menaklukkan suami. Dia cebok alat kelamin istrinya diminumin ke suami. Sekarang 100% duitnya dipegang sama istrinya. Suaminya nggak pegang duit. Alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Kedua, istrinya itu tahu kalau suaminya tuh hobi main perempuan. Gimana cara naklukinnya daripada berantem? Dipakailah air cebokan. Sekarang tekuk lutut Pak. Nggak main perempuan. Oh itu suaminya ya? Suaminya. Nah Bapak tinggal beli makanan apa, dilangkahin buat istri sama anak. Contoh nih Pak, ada tamu RDAY. Pak Haji, saya punya cucu saya bunting. Belum waktunya lahiran prematur. Gimana Pak Haji biar selamat? Rendem alat kelaminnya suaminya di gelas, air rendeman alat kelaminnya diminumin. Alhamdulillah Pak anaknya normal. Kalungin cahaya dalam suaminya taruh di leher. Selama ngelahirin. Anaknya normal. Sehat, normal. Jadi ibu hamil kalau memang kandungannya lemah wajib minum air rendeman alat kelamin suaminya buat penguat kandungannya. Nggak bakal keguguran. Nggak bakal belum waktunya lahir baru 6 bulan lahir, 7 bulan lahir, 8 enggak. Kalaupun dia prematur, anaknya sehat. Jadi alat kelamin suaminya. Ya. Gitu. Jadi alat kelamin suaminya celupin di air ya. Batangnya sama bijinya pakai rantang. Kalau pakai gelas cuman batangnya doang, bijinya nggak bisa masuk karena sempit. Botol aqua nggak masuk ya itu. Ya, kecuali kalau gelasnya dirobek. Tapi kan batangnya ntar kebaret-baret. Bengkel bubut mahal kan. Oh bukan batangnya doang bukan. Sama bijinya. Pakai rantang. Oh dia direndam gitu. Pakai rantang atau yang buat itu buat cuci yang tangan. kalau anak mau melahirkan istrinya ya kalau susah. Kalau susah sih misalnya. Kalau misalkan kata dokter harus sesar. Udah ini tanpa sesar Pak. Udah terjadi anak saya dua-duanya sesar itu. Aduh. Sesar itu yang lucu saya 2 sekarang. Kedua. Nah, udah 2. Kalau bayinya lahirnya susah di vakum, biasanya anaknya blow on. IQ-nya pendek. Nah, palanya dikokopin pakai celana dalam papahnya atau kakeknya. Pokoknya lawan yang laki. Wah, anaknya ranking. Pintar, jenius. Mungkin pada jadi presiden, pada jadi menteri ya. Coba. Ya itu, berarti harus ibunya yang itu ya. Bukan. Enggak, pakai kakeknya aja. Kalau ibunya percaya enggak. Nah itu. Kakeknya aja. Cuma anak saya kan, cucu saya enggak serumah dengan saya. Jadi sama paling kalau pas Bapak tengokin, Bapak baca dalam diusap-usap kepalanya. Paling seminggu sekali ke rumah. Ya udah, diusap-usap pakai cadar. Bah, begini Bos. Cucu saya kan baru masih kecil-kecil Pak Haji. Masih yang pertama 5 tahun. Kedua, anak sama istri kan nggak nyambung nih ilmu RDAY. Bapak harus buktiin dulu sama istri sama anak bahwa ilmunya Allah, wasilah ilmu RDAY begini. Itulah dia Pak Haji. Dan saya kesini ingin menguatkan hati saya juga. Biar Bapak punya penghasilan sebulan 10 miliar tanpa kerja. Amin, amin. Emang ada? Ada, lo cerita Imam. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Pak. Ya. Untuk menambah kemantapan keyakinan kita, ada yang sampaikan Pak Haji, ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki. Bagaimana mengejar kita? Bukan kita yang harus mengejar rezeki. Itu ada kisah yang masyhur dari 2 imam, Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Imam Maliki gurunya, Imam Syafi'i muridnya yang sangat cerdas.
dan itu menjadi imam madzhab yang dianut mayoritas bangsa Indonesia sekarang. Nah, dialog keduanya tentang rezeki. Imam Syafi'i punya pandangan kalau kita mau dapat rezeki, mau dapat hasil harus kerja keras. Kalau tidak kerja keras, kita tidak akan mendapatkan hasil. Imam Maliki menyampaikan iya, bukan, tapi iya, tapi tidak harus. Ada rezeki yang harus dikejar, tapi Allah menyediakan rezeki yang diberikan kepada kita. Artinya rezeki yang mendatangi kita. Jadi perdebatan ini tidak ketemu. Akhirnya Imam Syafi'i seorang murid keluar dari pesantren, keluar jalan ketemu orang yang sedang panen anggur. Akhirnya dipanggil untuk bantu bekerja manen anggur. Nanti akan saya kasih upah ongkos. Nah, pikirnya Imam Syafi'i ini kesempatan untuk membuktikan bahwa saya akan mendapatkan hasil karena saya bekerja. Akhirnya dia bekerja, dapatlah upah. Jadi bukan sekedar anggurnya yang menjadi beliaunya senang, bahagia, gembira, berbangga hati, tetapi karena apa yang menjadi hujahnya, apa yang menjadi pendapatnya itu terbukti. Kalau ini saya tadi tidak bekerja keras, ikut panen, saya tidak akan mendapatkan anggur ini. Baliklah dia ke tempat gurunya Imam Maliki. Dengan bangganya dia menyampaikan, guru, Syekh, alhamdulillah ini saya dapat anggur hasil dari kerja keras saya. Sopan lah ya, bukan maksudnya kan mau merendahkan, maksudnya saya yang benar pendapatnya, kalau saya kerja tidak dapat, maksudnya begitu. Tapi kan bicaranya kan sopan. Ini saya dari kerja keras dapat upah anggur. Ini untuk guru, untuk saya. Maksudnya mau merendahkan. Apa yang dikatakan Imam Maliki? Alhamdulillah, saya tadi ngucap panas-panas begini, enak kalau kita menikmati anggur. Alhamdulillah Allah datangkan anggur di hadapan saya, wasilah kamu hadir membawa anggur dan kamu serahkan kepada saya sehingga saya bisa menikmati apa yang saya hajatkan kepada Allah tanpa harus bekerja. Maksudnya mau merendahkan, tapi justru dibalas pendapat seperti itu. Artinya apa? Rezeki itu memang ada yang bisa datang kepada kita, tinggal kita pilih yang mana. Bapak tadi menceritakan istrinya harus berbagai negeri bekerja mengabdi. Bapak dekat dengan Allah, maka rezeki akan bisa yang mengejar Bapak. Ini menambah keyakinan untuk menambahkan usaha kita, menambahkan kekuatan keyakinan kita bahwa dengan mendekat kepada Allah, berbuat, memuliakan apa yang Allah kehendaki, Allah bikin takjub, kita bikin takjub Allah, maka Allah akan bikin takjub. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, Ya. kalau lihat di YouTube ini kan masalah permasalahan sih sama seperti teman-teman idem lah gitu ya. Pak, maaf ya. Persoalannya pasti semua orang punya masalah-masalah. Ya, itulah. jadi gini Pak, Terutama dengan masalah Bapak ekonomi. baca Quran ada ayatnya. Nanti Bapak diselesaikan sama Allah. Misalkan Bapak punya utang, nanti Allah yang lunasin. Baik. Kalau Bapak punya kewajiban, nanti Allah yang lunasin. Jadi Bapak tidak usah cari uang. Baik. Nanti dengan cara baca Quran, coba
artinya baca Quran? Ada kan? Ada. Coba tangi. Jadi kalau tentang keutamaan ibadah, Rasulullah bersabda kan ada dua tentang kemuliaan. Jadi Rasulullah menyampaikan ibadah yang paling utama bagi umatku adalah baca Al-Quran. Yang kedua, hadisnya barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, diberikan kemuliaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan memohon doa kepada Allah. Artinya baca Quran lebih utama karena kata Nabi, bacaan Al-Quran itu nilainya tidak dihitung per surat, per halaman, bahkan per kata. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah, alif lam mim itu bukan satu, tetapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Sehingga baca alif lam mim sudah mendapatkan 3 kemuliaan. Apalagi kita baca 12 juz, kita baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz rutin setiap harinya. Nah, baca Al-Quran itu salah satu yang disampaikan Allah akan menjadikan apa yang kita usahakan, itu tercantum di surat Fatir ayat 29. Allah menyampaikan di ujung ayatnya itu menjadi motivasi manusia. Apa itu? Bahwa tijarohnya kita itu kata Allah lan tabur. Bisnisnya, kegiatannya, aktivitasnya, kehidupannya tidak akan pernah lan tabur mengalami kerugian, kebangkrutan, kemacetan, kemerosotan, bahkan tertipu tidak akan pernah. Semuanya berarti akan mengalami keberuntungan. Aktivitas tijarah artinya kan bisnis, dagang, aktivitas usaha yang kita lakukan apapun itu. Nah, caranya apa agar semuanya itu tidak mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan? Ada 3 aktivitas di surat Fatir itu. Siapa itu? Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang satu, yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah. Yang pertama, jadi baca Quran itu di urutan pertama. Allah ada 3, tapi baca Qurannya yang pertama, yatlunal kitab Allah. Baru yang kedua, wa aqimus sholat, baru baca, baru menegakkan sholat. Tapi utama yang kesehariannya, karena ini berat juga kan Mbak. Yang ketiga baru sedekah. Tadi Bapak Bupati tadi sudah menjelaskan kapan bacanya, kenapa harus bangun malam, baca Qurannya kapan. Nah, kita menyandarkan menggabungkan Fatir 29 dengan Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan Al-Muzammil 7. Ya ayyuhal muzammil, dipanggil oleh Allah kita, hai orang-orang yang berselimut. Selimut hidup, selimut hidup, pokoknya berselimut lah ya. Bangun, suruh bangun untuk sholat. Qumil laila illa qalila, bangun walaupun hanya sholat, walaupun hanya sebagian sedikit, tapi bangun malam. Terus suruh kapan bangunnya? Ditentukan oleh Allah bangunnya. Ternyata bukan 2/3 juru bangunnya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu 1/2, separuhnya malam. Awing kusminhu atau kurang sedikit. Boleh jam 12 kurang sedikit. Kalau lebih gimana? Dijawab oleh Allah.
auzid alaihi atau lebih sedikit auzid. darinya. Jadi Kalau jam 00 berarti jam 1 masih bisa ya, jam 1. kelamaan. Kena ketiduran jam 1 baru Bukan bangun. sedikitnya jam 12 itu ya. Enggak, soalnya seperempat, sering juga kan. ya. Pas ada jam 12 kurang ketiduran lagi, bangun jam 1. Iya. Artinya kesempatan untuk baca Qurannya jadi sedikit ya. Betul. Jadi makanya kita kalau mau hajat baca Quran jam 00 setelah bangun itu kita harus siapkan mental. Jam 8, setengah 9 itu memang sudah harus rebahan gitu, sehingga punya kekuatan fisik. Betul. Karena anjuran Nabi kan habis sholat Isya kita dianjurkan untuk segera istirahat lebih awal. Karena kan setiap malam tuh nggak ini kan, nggak tetap, kadang-kadang ada aja ya, kadang-kadang malam, kadang-kadang kalau ada acara gitu. Kalau sudah jam kebiasaan mandi itu kita kayak ada alarm, walaupun nggak bunyi alarmnya, kita sudah bangunan lebih dulu daripada alarmnya. Terus disuruh apa Bapak kita di situ? Di samping tadi sholat di ayat yang ketiga, auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil berarti termasuk dengan runtut. Runtut artinya bukan dipilih-pilih, tetapi mulai dari Al-Fatihah sampai Anas, mulai juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 khatam, kembali lagi ke juz 1. Itu runtut, termasuk tartil, termasuk salah satu dari itu. Kenapa kita harus bangun malam? Karena kata Allah di ayat yang ke-6, bangun malam pengaruhnya sangat kuat, sangat kuat pengaruhnya terhadap jiwa kita. Kuat, menjadi mentalnya jadi mental baja. Dan ucapannya menjadi mantap. Ucapannya menjadi mantap, kuat. Artinya apa? Tadi hajat Bapak dengan baca Quran, lisan kita dihiasi dengan Quran, maka apa yang kita ucapkan manjur, mudah dikabulkan oleh Allah. Itu yang harus kita yakinkan. Kenapa harus malam? Di ayat yang ke-7 Allah menyebutkan karena sesungguhnya di siang hari kesibukanmu sangat banyak, kesibukanmu sangat panjang. Maka kita mendekat kepada Allah di malam hari. Biasakan kita begadang di malam hari. Terbiasa, kalau udah terbiasa kayak kita pas nonton Piala Dunia itu Pak. Piala Dunia jam 2, jam 3 kita sudah kuat ya. Yang kuat. Jadi jam 1 sudah bangun kita, nungguin, masih ada iklan, masih ada reporter. Beli pecel lele nah. Saja kita nonton bola. Pecel lele. Subuh pun tinggal subuh dulu. Pecel lele Nonton lagi. 12, pecel ayam 10. Jadi motivasi. Iya. Dan motivasi Allah pasti memberikan kepada kita. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Pasti Allah memberikan tempat yang terpuji bagimu. Tempat terpuji itu kedudukan, berarti ya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Wa minal laili, dan di sebagian malam itu wa minal laili fatahajjat bihi, bersolat tahajudlah kepada Allah sebagai ibadah tambahan kita mendekat kepada Allah. Ayam 12, lele 10. Di awalnya ada aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr inna qur'ana fajri kana masjuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Itulah kemuliaan kita bangun malam. Apa yang diberikan Allah di malam itu? Waktu Rabbi
Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Allah akan memberikan jalan keluar yang gampang bagi kita. Itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dengan cara yang gampang, cara yang mudah. Masuk ke tempat yang wa akhrijni mukhraja sidqin, dan menyelesaikan urusan kita dengan cara Allah yang mudah pula. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Gitu Bapak, baca Quran. Bapak sudah bisa. Kalau 12 juz belum Pak, belum sampai. Tapi kalau mungkin ditambah sampai waktu 2 insya Allah sih bisa. Waktunya Itu apa ada? misalkan dari jam 1 sampai terbit suruh, terbit matahari. Kalau setelah itu nggak bisa Pak Haji. Karena umpamanya kita target 12 juz. Kalau umpamanya dari jam 1, kadang-kadang juga kan keluar, kadang-kadang ngantuk dulu, perlu ini lagi kan. Tadi sudah dijawab oleh Allah di surat Al-Muzammil ayat ke-7. Karena di waktu siang itu urusanmu sangat banyak. Kalau sibuk urusanmu panjang. Maka perintahnya tadi kan ditutup dengan itu. Jadi semampunya berarti sedapatnya itulah sampai itu ya. Tapi ditarget Bapak. Target ya. Target. Insyaallah. Pelan-pelan nambah. Dilatih Pak. Ya. Latihannya Bapak baca surat terpendek. Ya. Al-Kausar itu. Bagaimana 1 menit Bapak bisa dapat 15 kali. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau seperti itu Bapak bisa sampai 15 kali baca Inna a'taina, itu menjadi pedoman patokan Bapak untuk baca Al-Qur'an. Ya. Jadi Alif Lam Mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan nafas. Terus Bapak bacanya tidak harus full suara, pakai desah. Yang penting kedengaran sendiri ya. Ya. Kayak bacaan sholat dengar sendiri ya gitu kan. Dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. 1 tidak mudah capek, yang kedua bisa lebih cepat kalau pelan suaranya ini. Bisa ya. Insyaallah. Nah, mau saya Bapak praktekin fokus kacamata kuda. Nah, kalau Bapak bisa bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran, alhamdulillah kan cair 10 miliar. Amin. Buktiin sama anak sama istri, Bapak berangkatin haji sama haji visa furoda, bayar 2026, berangkat 2026. Amin. Buktiin, Papa duitnya dari mana? Ya dari Allah lah dengan cara ini. Kok Pak Haji yakin sih saya pasti punya duit 10 miliar tanpa kerja? Karena kan ada imam, siapa tuh gurunya? Imam Maliki kan dia nggak kerja, cuman duduk manis, hatinya deket sama Allah. Alhamdulillah anggur datang sendiri. Ya. Duit datang sendiri. Nah mau saya, usia Bapak kan udah 63. Udah Pak, jangan deket sama dunia, deket sama Allah aja. Yang ke dunia nongkrong di pos ronda, kerjaan tinggalin. Sekarang nggak udah. Ngobrol sama tetangga, tinggalin. Ya. Semua yang berbau dunia tinggalin. Karena apa? Nanti Bapak kalau nggak tinggalin nyesel seumur hidup. Apa tuh? Pada saat Bapak mati, meninggal, dikubur, istri sama anak orang terdekat kita yang katanya dia setia, nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Teman Bapak dikubur siapa? Baca Quran. Jadi kalau dia nentang, biarin. Kayak saya nih, kata istri saya. Masa bodoh, lu gua. Tapi setelah saya terkabul, sayangnya minta ampun. Insya Allah. Iya. Sebelum saya berangkat, mod dulu kontol papa. Ya ini nih mod dulu. Sebelum papa berangkat. Bahasanya begitu. Iya Pak. Karena ada keberhasilan. Ya, ini barangkali Pak Haji yang salah satu mungkin mereka mencomohkan kita
jangan mewanti-wanti ke kita, ke saya betul kan. Ya jangan mudah percayalah gitu. Makanya karena belum terbukti kan. Oh Belum iya, ada bukti, makanya jadi Bapak mereka buktiin percaya. dulu. Insyaallah, mudah-mudahan Pak Haji doain. Jadi Bapak sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Sholat taubat jangan bolong. Bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran jangan bolong. Sholat tepat waktu jangan bolong. Ba'diyah qobliyah jangan. Itu aja. Nah, pertanyaan dari apa yang sampaikan Pak Haji. Ya. Kan kita mulai jam 00 bangun. Ya. Oke, udah bismillah, udah bisa. Senyum. Ya, kata Pak Haji kan 40 kali ya, Pak Haji. Nah, senyum kan sebelum mandi kan, senyum di atas tempat tidur berarti ya Pak Haji ya. Apa udah jalan-jalan kita senyum? Ya, boleh gitu. Boleh. Ya, senyum pokoknya intinya kan itu. Terus doa kan? Ya. Ya Allah. Nggak boleh doa pakai kata iya. Oh, gitu. Terima kasih Allah. Kan alhamdulillah. Udah terima kasih Allah. Pagi ini saya, Pagi ini istri, saya, anak, mantu, istri, cucu anak, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, umur pernikahan panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan juga panjang dan punya penghasilan saya sebulan 10 miliar. gitu. Dan pasti punya penghasilan Sebulan 10 miliar. Itu ucap terus ya setiap habis bangun Setiap tidur. hari karena ucapan adalah Baik, insyaallah. doa. Nah itu ucapan itu belum kita continue juga ya, kadang-kadang nggak pakai doa tuh langsung. Bol. Temen SD saya, temen TK saya. Temen TK, temen SD. Temen SMP. Temen SMA. Temen kuliah saya, temen kerja saya. Tidak ada yang percaya ilmu RDAY. Sekarang temen TK saya, SD, SMP, SMA, temen kuliah, temen kantor sekarang. Dulu baru percaya apa? Setelah saya pakai Hammer. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang pakai Hammer. Yang pakai Hammer saya doang. Baik. Reuni lagi kemarin saya pakai Robicon. Amin. Nggak ada yang pada pakai Robicon. Saya doang yang pakai Robicon. Nggak ada yang pakai Velfire. Saya aja yang pakai Velfire. Temen TK, SD, SMP, SMA, kuliah, temen kantor nggak ada yang pakai Velfire. Saya doang kemarin. Dia bilang luar biasa Ji ilmunya Allah. Begini. Asal lo jangan ngecibir dulu karena lo belum praktekin. Coba lo praktekin. Begitu. Jadi Bapak buktiin dulu. Bapak pakai Robicon. Amin. Nanti orang pada takjub, Pak. Gila lo usia 63 pakai Robicon. Iya dong, gue pakai ilmunya Allah. Baca Quran 12 juz. Kenapa sih Pak Haji yakin dengan baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit 12 juz? Karena saya lihat Abdurrahman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Dia baca Qurannya satu malam khatam. Ada lagi Imam Syafi'i semalam 2 kali khatam. Nah masa kita 12 juz nggak bisa, harus bisa. Lawan. Biarin orang di luar sana ngomong jelek. Itu urusannya dia sama Allah. Yang penting kita praktekin ilmunya Allah. Gitu. Saya nggak setuju Pak. Ikut multi level marketing. Ya Allah, ujung-ujungnya suruh dagang. Kan kita udah tua mau dagang Dulu apa? pengalaman saya dulu waktu muda Pak. Hah? Ikut-ikutan gituan. Multi level marketing. Iya, terbakar. Kaya gak? Enggak. Enggak. Yang kaya yang ada pemiliknya. Enggak usah. Saya nggak setuju ikut multi level dulu, marketing. Pak, waktu muda tuh ke teman-teman Iya. gitu. Kita ikut multi level marketing rambutnya hitam. Sampai rambutnya putih nggak kaya-kaya. Kok gitu? Iya. Lah tuh sampai duduknya di karpet. Selonjor aja rambutnya putih. Enggak. Hah? Yang biasa beli tutup. Kata ini yang biasa beli tutup. Ya udah beli di mana? Terserah. Sambalnya banyakin. Jadi saya mau Bapak buktiin. Amin. Nggak mungkin ilmunya Allah yang jelas-jelas ada di Al-Quran bohongin kita. Nggak mungkin. Ya betul bos? Iya Pak Haji. Kan ada dasarnya di Al-Quran. Al-Muzammil ada. Di Fatir ada. Di Nuh ada. Di Nuh apa di Nur? Nuh. Di Nuh ada. Nah Bapak tinggal praktekin. Jadi kalau orang bilang, Pak hati-hati Pak. Iya Papa udah hati-hati, tenang aja. Pak awas lupa aliran sesat. Iya Papa udah pelajarin. Kenapa sih Papa pede bener tuh ilmu?
Kamu jangan marah ya. Ini ada di Al-Quran sayang. Coba kamu buka deh. Itu ada. Jadi tahajud itu bukan sepertiga malam Pak. Bukan di Al-Muzammil ya. Suratnya 1/2 malam. Berarti kan 1/2 malam jam berapa? Setengah malam jam 00. Nggak ada loh di Al-Quran tertulis Kalau 1/3 malam. tuh berapa jam berapa? 1/2 malam. 1/2 malam. 1/3 malam, 1/2 malam. 2/3 malam. Itu yang benar yang mana? Kalau di Al-Quran ayatnya Nisfa. Nisfa. Ayatnya nisfahu. Nisbah itu separuh ya? Separuh. Separuh malam ya? Nisfu Sa'ban. Ya, separuh ya. Berarti purnama. Ya, nisbah. Tengah-tengah Pertengahan. malam. Karena tengah-tengah Sa'ban. Berarti Kalau pertengahan nisfahu, malam dari jam 6 jam 12 malam ya. berarti jam 12 Ya, ya, bangunnya. kita ikut Al-Quran aja. Dasarnya Nah, itu dia, Al-Quran, Pak Haji. Al-Quran, Al-Quran. Karena kitab kita Al-Quran. Insyaallah. Ini kan orang enggak tahajud jam 3:30. Lah, itu namanya orang malas mau deketin subuh. Tahajud mulainya jam 3. Itu orang malas mau deketin subuh. Tahajud tuh jam 00. Bangun. Senyum. Mandi. Kenapa mesti mandi? Biar kitanya juga semangat. Buktinya kebo tiap pagi mandi. Masa kalah sama kebo? Kedinginan. Ya latihlah. Terus tahajud. Terus baca Quran. Kenapa baca Quran gak habis sholat subuh? Enggak, kenapa habis duha? Loh, duha tuh waktunya kita dunia. Udah gak ngurusin akhirat lagi. Kan akhirat tadi malam udah. Ini enggak. Karena kita membela diri karena kita pensiunan. Baca Qurannya habis duha. Lele. Justru umur kita pensiun, kita sukses. Contohnya siapa? Pemilik KFC, Kolonel Sanders. Dia udah pensiun, rambutnya udah putih, kaya raya sedunia ada KFC. Bapak coba ke Mekah, ada KFC. Bapak mau kemana? Ke Semarang, ada KFC. Nah gue setuju itu. Jangan di hari tua kita malah harus seimbang. Malamnya Allah, paginya, siangnya, sorenya dunia. Lihat ya Pak. Apalagi Bapak reoni SD. Pakai Robicon. Oh geger loh bos. Bos nggak salah bos pakai Robicon. Iya dong. Gue meraktekin ilmunya Allah bos. Nah gitu. Kalau sekarang pakai motor cicilan Pak ya. Nah, gelo. Udah motor cicilan lagi. Janganlah. Jadi Bapak paksain itu ya. Insyaallah barakallah. Harus jam 00 udah mulai aktif. Amin amin. Lihat hasilnya Pak. Amin amin. Dan Bapak nggak boleh nanya sampai kapan ya. Ya nanti keblok. Amin amin. Kurang apa lagi gue enggak entar keblok. Udah Bapak tinggal praktekin aja. Terusin ya. Bisa? Dan itu terus menerus Pak Haji ya. Iya Jangan berhenti ya. dong. Soalnya kan Maksudnya teman sholat Bapak malam dikubur itu nanti baca Quran. Baca Quran itu tanpa putus terus tidak ada batas maksudnya. Batas Nggak mungkin ada. berapa kali harus berapa bulan, berapa tahun gitu enggak ya. Kalau itu enggak ada batas ya. Ini Pak Haji yang mungkin jadi persoalan dari saya kan tadi saya bilang memang saya tidak punya penghasilan ya, tidak punya kerjaan. Kan tadi imam siapa namanya nggak punya penghasilan guru ngaji. Imam Maliki kan nggak punya penghasilan. Yang ini Pak Haji sekarang kan tadi Pak Haji jangan putus Sedekah. Ada sedekahnya kan. 1.000 boleh. Nah sekarang gini Pak Haji. 2.000 boleh. Nah itu maksud saya. Jadi gini kan sedekah kalau Pak Haji sedekah Jumat berkah ya kan. Sedekah buat derma harus 1 juta. Waduh, jangan sejutanya dari mana nih dalam hati. Nggak apa-apa, Saya Bapak kan pengen- belum saya ada. pengen itu, Pak. 10.000 dulu Jadi boleh. gini Pak Haji, sekarang bismillah saya mau akad, ikrar ya kan. Mungkin yang sedekah hariannya Iya. saya udah siapin nih. Karena dari mulai Agustus kan, saya udah siapin nih buat yatim kan. Saya mau anggarkan 50.000 kan. Selama ini kan memang saya nggak pernah sedekah subuh kan. Paling Iya. semuanya paling 5.000 ke kotak Jangan. amal masjid kan. Ya sesuai dengan kemampuan saya yang ada Paksain. saya. Tapi mungkin kata Pak Haji harus paksain kan. Paksain. Nah, bismillah mulai akad dari ini. Ya mudah-mudahan Pak Haji doain saya ada rezekinya. Pasti, Pasti rezeki ada ya. pasti. Saya mulai akad hari ini karena
dengan melengkapi ibadah rutin ritual saya dari mulai ilmu Pak Haji yang ingin saya amalkan ini mulai hari ini, mulai dari kemarin yang saya ceritakan tadi sampai hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan sepanjang hayat saya. Nah, yang mungkin yang belum saya terpenuhi salah satunya sedekahnya. Oh, Mungkin iya. kalau amalannya, qiyamul lailnya, tahajudnya, baca Qurannya semampu saya, mungkin ya tadi mungkin yang biasanya saya cuma hanya 1 juz 1 hari, itu pun bukan malam hari bacanya. Kadang-kadang sore, yang 1 juz itu dicicil Pak Haji. Dicicil kadang habis subuh, kadang nanti ba'da asar, itu 1 juz dapatnya. One day one juz itu udah biasa tuh, artinya bisa udah niat ya dari ilmu dari teman satu, coba Bapak amalkan one day one juz katanya. Cuma waktunya bebas kan gitu, ya udah saya amalin aja itu. Udah lama juga itu Pak. Jadi artinya baca Quran alhamdulillah ketemu sarannya dari Pak Haji, harus jam 00 baca Quran 12 juz. Ya Allah, bismillah ya bilang mulai. Tapi kan dasarnya Al-Quran kan? Betul, Al-Muzammil. kan tadi udah Bapak saya dengarin juga itu YouTube juga Bapak tuh kan. Dari Al-Muzammil. Ya udah bismillah. Dan itu mulai pertama kali saya dapatnya 3 apa 4 juz Pak Haji. Semalam itu ya, sampai karena kan masih. Kalau sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sama sholat Ba'diyah Qobliyah, dasarnya surat Fatir 29. Di situ dibahas ya. Iya. Jadi Bapak jangan bilang, anak-anak misalkan sama istrinya, Pak, emang dasarnya ada wajib sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Ba'diyah Qobliyah, itu kan nggak wajib Pak. Bapak jangan lawan dulu. Ya. Tapi kita udah tahu dasarnya surat Ya. Fatir. Tenang aja dulu, nanti buktiin pada saat cair 10 miliar, Baik. atau Bapak beli Robicon, atau Bapak punya Robicon, nanti dia tanya, Amin. ada Robicon. Wah, Amin. ilmu apa tuh Pak? Nah baru. Jadi Pak Haji saya mau akad untuk sedekah. Iya. Mungkin belum bisa 1 juta per minggu ya. Nggak apa-apa, Saya mungkin 1 juta untuk 1 bulan. boleh. Untuk sedekah berkah, Jumat berkahnya. Iya. Untuk yang hariannya saya mungkin 50.000 Pak. Boleh. Akad Bismillah ya. Per hari? Per hari. Sedekah subuhnya. Sedekah subuhnya. Jadi mulai saya udah siapin uang yang untuk 1 bulan 1.500.000 berarti ya. Sama yang buat cover yang buat sedekah berkah Jumatnya. Ya, Saya Jumat siapin Barokah 1 potong juta. sapi. Iya, jadi saya siapin 2.500.000 untuk sedekah. Jadi mungkin saya bayarnya nanti Pak, lihat transfer aja Pak Haji ya. Transfer Bapak, aja. ya. Wah. Nanti saya versi insya Allah mudah-mudahan yakin 2.500.000 berarti sebulan ya Pak Haji ya. Sedekah itu karena saya bilang kok doa mungkin lemotnya mungkin di situ mungkin ya, wallahu alam. Karena Doa tuh pesawat, ya aminnya itu nekatim sedekahnya yang roket. belum Pak. aminnya belum nekatim paksain roket. gitu ya. Sedekahnya bahan bakar. So, baik. Kalau bahan bakarnya kita nggak ada, cuma ngandelin roket. Baik. Nah itu yang belum yakin saya tentang kekuatan saya ingin mensodakohkan harta walaupun mungkin tidak punya karena memang saya pelit mungkin ya. Saya pelit dalam diri saya. Selama ini seadanya, seikhlasnya kan. Gue setuju nih ngakuin. Saya sodakoh seikhlasnya kan. Kadang-kadang itu kan. Nah kadang-kadang kalau ada teman saya tuh kan setiap subuh tuh habis sholat subuh ngisi otak amal masjid Pak. Ya 5.000, saya lihat 5.000, 10.000 paling banyak. Saya juga gitu-gitu Tapi nggak nendang Pak kalau kita sedekah di masjid Pak. Nggak itu dia. nendang. Begitu saya lihat RDAY, oh iya. Ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, yatim tahajud. Sebelum privat saya sebetulnya udah kesini Pak. Oh udah. Udah kesini sama mantu saya Iya. bawa. Karena kan yang bisa kan kalau kita kan gaptep sekarang kan Iya. lihat bagaimana coba berarti ada di YouTube saya bilang ada alamatnya nih pakai Google Map bawa anak saya mantu saya pakai dia kan saya nyupir jadi itu nyampe juga ke sini kan ya oh ini saya kemarin saya ijab tuh sama mantu saya di situ tuh, tanggal berapa ya sebelum Agustus lah tanggal masih Juli akhir tuh kalau nggak salah saya ke sini ijab sama anak saya juga ijab saya juga ijab. Nah di situ meneteskan air mata tuh sampai anak saya juga nangis. Haru anak-anak yatim saya juga anak-anak yang tadi tuh anak yatim yang kecil-kecil tuh Pak Haji. Subhanallah mungkin inilah salah satu doa mereka yang diijabah ini salah satunya. Kalau mungkin kita mungkin mantul ya artinya lembut itu. Iya. Kalau kita nggak makbul ya barangkali itu salah satu. Saya akui Pak memang mungkin itu yang menghambat
doa-doa ini barangkali selama ini kita doa ya, Heeh. mungkin kok nggak merasakan itu. Mudah-mudahan dengan dilalahnya asbabnya ilmu Pak Haji ya, saya bisa memaksakan ini dan Allah kasih rezeki pasti sama saya ya, dengan bisa meningkat dan nanti sedekahnya insyaallah. Pak, Sekarang ijabkan begitu Pak. Bapak udah maksain sedekah 50.000 per hari sedekah subuh. Sedekah Jumat Barokah sebulan 1 juta. Itu buat teman kita dikubur, Pak. Amin. Soalnya kita lihat nih, saya kan punya papa meninggal dari tahun 73. Dikuburnya di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya udah 3 tahun gak nengokin. Gak sempet, Pak. Sibuknya ngurusin tamu-tamu nih. Kan minimal kalau kesana 3 hari. Ziarah, Iya. istirahat sebentar kan pulang. Kalau nggak PP pulang pergi. Ya 3 hari dah. Belum saya tengokin loh, Pak. Ada lagi kameramen. Tinggalnya di Bogor. Bapaknya di kuburnya nih, di Penjalu, sono deket Tasik. Saya tanya, namanya Pak Nur. Pak Nur, udah nengokin kuburan papanya belum? Nggak sempet Pak Haji, kuburannya di Penjalu. Mungkin lu juga jarang kali. Udah berapa tahun? Yeah. Ada 5 tahun. Tuh 5 tahun dia belum Yeah, nengokin yeah. kuburan bapaknya. Ya, paling Jadi setahun sekali. Kita setahun sekali paling pulang. Bapak karena dekat. Enggak, saya Sukabumi itu. Iya, Bapak Sukabumi. Tinggal di mana? Di Tangerang. Kalau saya asli Sukabumi. Tangerang Sukabumi dekat. Iya. Ini kan Tangerang. jauh, saya jauh. Nah, Pak, kita nggak bisa ngandelin istri sama anak kalau kita udah mati, amit-amit yang baik. Betul. Baik. Mah, nanti kalau aku meninggal tengokin kuburan ya Mas, tahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Iya kalau sempat, tuh kurang ajar gak? Tapi geran dia bulanannya kita telat, marah-marah. Iya, iya. Bulanannya telat. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kewajiban lu sebagai laki tuh jadi ngebahas ribut. Nah mau saya, udah Pak sedekah paksain buat teman kita dikubur. Baca Quran juga paksain buat teman kita dikubur. Sholat badiah qobliyah paksain buat teman kita dikubur. Sholat tobat paksain buat teman kita dikubur. Setuju gak nih bahasa saya? Setuju. Nah ya kan? Pasti setuju. Orang kadang kita masuk angin aja, minta kerokin istri aja, istri ngerokin sambil marah-marah. Tuh kan lo, gara-gara mandi malam-malam nih. Iya. Tuh kan lo, gara-gara pulang telat. Makanya pulangnya jangan malam-malam, tapi sambil Iya. ngerokin. Masya Allah. Tuh istri Pak, Tuhan. kok gitu Pak Haji? Lah kan gue sindir. Iya, iya. Dikerokin Pak, tapi mulutnya istri nggak bisa berhenti, ngomong aja. Iya, Tuh. betul, nggak ikhlas berarti. Iya, papa kalau pulang malam-malam tuh, Iya. jadi tuh, ya elah, lu ngerokin diem apa mulut lu? Iya, iya. Enggak. Nah maksud saya apa? Yang lebih setia tetap Allah Pak. Lebih baik kita berkiblat sama Allah aja, sama Al-Quran. Siap, siap. Istri karena kita udah berkeluarga ya wajib lah ya. Tapi tetap kita 100%-nya ke Allah. Pasti. Jangan, Pak kan aku istrinya. Dalam hati kita, ya iya lo duitnya. Iya. Tapi kesetiaan lo tetap Allah yang setia. Iya betul? Iya. Bini Baik, gue baik. nonton gak? Nah, dikasih asap. Pak Haji nih Pak Haji, kaitan dengan yang tadi sholat malam sholat tobat ya Pak Haji ya. Ya. Ini nyambung nih ke cerita rangkaian ibadah dulu nih Pak. Saya mungkin banyak yang harus ditanyakan ya Pak Haji. Jadi dari mulai doa ya, doanya itu tadi yang mungkin Bapak ajarkan ya. Alhamdulillah. Pagi ini 999 kali. Nah ini kaitannya yang 999 kali itu diucapnya berapa kali? Berapa maksudnya? 27 kali sehari. 90 Ratus. Oh 999 kali itu di per harinya. 27 kali. Oh dalam sehari 27 kali. Minimal. Makanya itu kan saya mau tanya itu Pak. Bapak sambil makan. Bapak Nah. sambil mandi. Bapak sambil Berarti bebenah. Bapak sambil Bukan cuci 9 piring. kali, kalau saya udah lakukan 9 kali Pak Haji. Artinya 999 kali 9 per hari. Oh nggak boleh. 27 kali. Oh. Ada saya Lihat hasilnya, Pak. Pemahamannya gini, 999 itu dicicil 27 begitu. Ada Iya. pemahamannya begitu lagi kan?
Bos, terangin bos. Mana? Jadi saya masih rancu itu Pak yang amalan dari Iya. Pak Haji Alhamdulillah. Jadi, Coba Pak Pak Haji Haji. kan sering menyampaikannya, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, tiada kata lain kecuali alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah. selalu, nah syariatnya kita biar termotivasi kan ada hitungannya Pak Haji nyampaikannya 27 kali. Itu dalam rangka untuk kita membiasakan itu. Potong Pak. 27 itu mulainya Dari jam- bangun tidur. Bangun tidur sampai tidur. Sampai mau mau tidur. Oh, itu berarti bisa saja. Panjang. Sambil apapun. Jadi tidak harus posisi zikir, bukan Pak Haji bukan ngajari zikir, Oh, diem jadi- 999 kali. Contoh Pak, contoh aja ya. Ya. Saya biasa lah habis asar nih Pak. Ya. Habis asar saya ucap alhamdulillah itu 999 dikali 9 kali habis asar itu dari jam habis asar sampai Boleh jam tuh 5. nyicil. Nah, itu 18 kali lagi. Baru 9 kali tuh. Baru 9 Ya. kali. Oh, begitu. Maksudnya 27 kali itu dalam sehari ya. Abis subuh, abis duha 55, abis duhur, gitu, Pak abis Haji. asar, Saya abis maghrib, salah persepsi abis berarti. isya. Pikir saya 99 itu cuma sekali setiap hari gitu. Sambil apapun Bapak lagi jalan. Pokoknya ucapan kita alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah. Sehingga kesandung pun Amin. Ayo Latahnya itu. kita biar latah. Amin. Dan tidak ada sifat itu akhirnya tidak muncul karena kita selalu Nah, bersyukur. ini sifat ini ada di istri aja semua nih, Pak. Nah, udah ya, berarti 999 per harinya 27 kali ulang-ulang. Berarti 27 kali 999 itu kan Ya. maksudnya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali Ya. hanya zikirnya alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Ya udah paham. Kenapa? Tadi nggak paham saya. Kenapa Pak Haji ngajarinya dengan alhamdulillah? Karena bersandar pada la ing sakartum la azidanakum. Itu aja. Baik. Jadi menjadi syarat untuk diberikan rezeki yang berlipat ganda. Syarat itu kan syarat Syarat. la ing sakartum. Jadi Iya. apabila kan gitu kan lam tauhid, lam syarat. Apabila kamu bersyukur, apabila kamu bersyukur, maka pasti Allah memberikan melipat gandakan nikmat Tambah. nikmat berlipat ganda. Syaratnya harus bersyukur. Bisa? Insya Allah. Harus Pasti. Ajarin, centongin duit cair 10 miliar. Alhamdulillah ya Allah berikan keteguhan, kekuatan kepada diri saya untuk amal istiqomah ucap alhamdulillah dalam sehari minimal 27 kali dalam sehari semalam kali 999 kali alhamdulillah saya bisa ucap dalam sehari. Kabul Pak Haji. Ini amalan ini ya. Itu satu. Yang berikutnya Pak Haji masih banyak nih pertanyaan, boleh kan? Boleh. Nah, ini saya lakukan sholat taubat nih Pak. Sholat taubat yang ini 18 karakter ya, sifat-sifat buruk yang ada dalam diri setiap orang termasuk tiap saya ya. Ini saya udah lakukan sholat taubat ini apa sekali atau berulang-ulang? Berulang-ulang. Ini kan saya baru sholat baru 3 kali ya yang saya alami. Pak, sekarang kalau kita nyikat kamar mandi, kalau lantainya udah berkarat, apa sekali gosok seret? Diulang-ulang. Jadi yang 18 ini kan dan maghrib sampai menjelang isya. Ya. 18 berarti sifat 18. Niatkan untuk sholat tobat setiap 2 rakaat untuk pen 1 maunya gundah. Itu kan niatkan kan. Dari 18 yang mana dominan? Dari yang 18 itu yang Bapak yang dominan kan, maksudnya Ya. yang dominan ada 5 minimal 5 kali 10. 5 kali 10 itu sudah kita lakukan. 50. Berarti katakanlah ini yang biasa jengkel atau Ya. biasa mikir. Nah itu Ya. yang sering kita mikir Ya. kapan duit tidak datangnya. Kok ini Pak Haji
seolah-olah kok bohong gitu kan, begitu Yeah. kan ngomongnya kan begitu dalam batin kok bener nggak ini, bener nggak, nah, kayak gitu tuh Pak, Yeah. kayak yang sifat-sifat gitu tuh, bener nggak, yakin nggak gitu, berarti kan kita nggak yakin sama Allah kalau begitu kan berarti. Pak, Nah, ini, kalau Pak. ilmunya RDAY nggak manjur, kok presiden datang, kok menteri datang, kok kapolda datang, kok pangdam datang, kok dirjen datang, kok lurah datang, kok bupati datang, kok wali kota datang. Berarti kan ini ilmu luar biasa, tinggal kitanya Iya, iya. yakinnya belum tingkat dewa. Iya, betul. Nah, coba praktekin dulu. Jadi ini Pak Haji, Berarti yang salah bukan ilmunya, karena kan ilmunya udah dipraktekin. Jadi presiden, jadi menteri, jadi dirjen, jadi gubernur, jadi kapolda. Dia berhasil. Berarti bukan yang salah ilmunya, tapi kitanya yang belum masuk ke keseriusan. belum klik berarti ya. Nah, Berarti ini dilakukan bukan sekali Pak Haji ya, ya, berkali-kali ya. ya. Ada batas minimal atau maksimal nggak Pak Haji? Maksudnya untuk melakukan sholat tobat ini? setiap sampai nanti kita mati. Oh, sholat tobatnya setiap Sampai malam kita juga. cair aja dah 10 miliar udah setelah, Oh, gitu. setelah itu jangan sholat tobat lagi dah. Kan udah setok, udah terkabul. Ya pokoknya Nanti punya hajat lagi sholat tobat lagi. baik. Berarti ini Pak dilakukan juga bukan sekali ya. Jadi Diulang-ulang. pemahaman kita yang dia dengar dari YouTube Bapak itu kan seolah-olah Nih, Pak, sekali cukup. orang 18 nanya gini, kali. Kenapa sih Pak Haji gue mesti sholat tobat? Bos, dosa lu tuh ngomongin orang emang nggak dosa? Itu dosa. Ngapusnya pakai apa? Sholat tobat. Lo ngerasanin bini lo. Ngerasanin. Grumang sama Ya, bini lo. Ya. Kadang-kadang Emang tuh nggak dosa? bikin Dosa. genje, bikin jengkel istri Betul. umpamanya kan. Bikin Gimana cemburu. ngilanginnya? Sholat tobat. Makanya ini udah dipraktekin sama Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki. Dia sholat tobatnya 57 kali sholat tobat. Kalau kita 68, lebih banyak kita. Nah dia Pak, gue ngelirik nih tanah gue di Beiji. Ting, 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 ting. Jadi milik. 10 hektar yang sekarang jadi perumahan Beiji. Itu kan Pak Nasrullah. Dia udah meraktekin ilmunya Allah dengan sholat tobat. Nah contohnya ada. Kenapa nggak kita nyontek aja? Ngapain kita bikin hajat kita terkabul, kita bikin kelamaan udah aja. Kita kan orang Indonesia, duplikasi. Bapak ingat gak zaman dulu? Mobil Panther dibikin Pajero ada, mobil Panther dibikin Suzuki Psychic ada, mobil Panther dibikin Escudo ada, betul gak? Itu orang Indonesia tukang niru dan tukang tipu. Tapi manjur gak? Laku tuh di pasaran, Bapak lihat ya, Panther zaman dulu. Mau coba Panther bentuknya kayak Escudo, ada gak? Oh banyak. Ya kan? Panther. Kijang Innova, ada jantan rider, ada lagi jantan apa tuh? Aduh, Indonesia, ada lagi rover. Aduh, itu kan kerjaan orang Indonesia, tapi laku gak? Laku. Nah mau saya gini Pak, udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki, namanya Pak Nasrullah. Kenapa nggak gue tinggal tambahin doang Pak Nasrullah 57 kali sholat tobat, gue 68 lah ikut ilmunya Pak Haji RDAY. Gue tingkatin dong di atas. Kalau Pak Nasrullah 10 hektar, gue kalau bisa 20 hektar. Gitu. Nyambung gak maksud saya? Amin. Terus apa lagi? Satu ini sholat tobat udah oke, clear ya. Jadi Badiah Qobliyah. Badiah Qobliyah insyaallah. Nah, oke. Sudah jalan. Bangun tidur senyum. Ini udah laku. Mandi pakai pandan 9 lembar. Nah, ini 9 lembar nih, nyambung. Jadi saya gini Pak Haji, kan 9 lembar kan itu masih ini. Kata ambil lagi 9 lembar. Jadi di situ dua ikat 9 dua ikat. Seikat aja Nggak 9 apa-apa. lembar. Dua ikat enggak apa-apa. Bapak lebih bagus lagi. Ya, kadang 3 ikat kembali 27. Waduh, lebih bagus Kalau 27 lagi. lembar sama aja nilainya jadi 9 juga sih. Boleh, bagus Kalau Pak. dihitung 27 ikatannya nilainya 9 Bagus, juga. boh, gue salut. Kemudian ini Pak Haji buat ngerendam, ini air pandan. Ngerendam celana dalam. Buat masak.
bagus itu nggak apa-apa itu Pak. Waduh, bagus Nah, banget ini kan Pak. saya tunjuk. Bikin kita perut kenyang Pak. Jadi beras kita utuh nggak pernah habis. Modelnya untuk kayak itu. menaklukkan istri juga kan, Iya. menaklukkan istri, anak-anak tadi kan. Kayak siapa supaya- namanya itu Joko Tarub. Jadi gini, Pak Haji. Joko Tarub. Nih, Pak Yang Haji, ngambil gini. berasnya sebutir. Si itunya tuh bidadarinya. Ah? Nawang Bulan. Bawa gitu juga. Boleh nggak Pak Haji isi celana dalam istri, Iya. kita ambil, Iya. kita rendam di situ, di ember sama celana dalam saya boleh? Boleh Pak, bodoh. Sama pandannya. Waduh, luar Karena habis biasa. mandi itu kan masih bersih. Itu kan? air dingin Pak, dicampur celana dalam istri sama bapak, itu anget sendiri. Ya, Dia bingung. nanti buat itu Pak Haji. Buat nyuci beras itunya. Boleh, Ya, boleh, ya, boleh. Ya, gitu aja. Pak, maksud saya gini Pak. Ilmu yang tadi Bapak tanyain dan saya jawab, walaupun saya guyon-guyon, sebenarnya benar karena ini ilmu kearifan lokal. Ingat gak zaman dulu kita kecil Pak, Bapak di Sukabumi. Kalau kita anyang-anyangan, obatnya apa Pak? Jempol kita diikat pakai jerami, pakai batang padi. Kalau sekarang kan nggak ada batang padi, diikat pakai apa jempol kita? Pakai karet. Kalau perut kita anyang-anyangan, zaman dulu Pak, ngusir lalat. Nggak ada obatnya, baygon juga nggak ada. Jadi gimana kalau kita jemur ikan asin? Pakai daun pepaya. Jadi ikan asin dijemur, nanti dikasih sebelahnya pakai daun pepaya. Nggak ada lalat, nggak ada belatung. Kok Pak Haji tahu? Lah kan nenek gue kan tanya, yang itu pepaya buat apa? Zaman dulu kan nggak ada kulkas. Iya, di dapur nggak ada kulkas. Jadi nyimpannya pakai apa? Itu daun pepaya. Ini ilmu kearifan lokal. Bisa? Bisa. Oke. Sebetulnya supaya bagaimana istri dan anak-anak Menaklukkan. istrinya nanti percayalah. Pakai air cebokan kayak tadi Iya. yang istrinya datang suaminya nyerahin uang gajian semuanya. Oh, gitu ya. Bisa? Pakai air cebokan kita ya. Iya kan belum dicoba. Coba dulu. Udah sih air cebokan. Terus Terus tiap hari terus. ditampung, nanti Iya. pakai nyuci beras buat Iya. minum juga anak-anak segitu. Ya, tapi, Ada lagi? Tapi nyumput kalau ketahuan nggak Ih, apa-apa. jangan. Waduh. Ini apa nih? Cara dalam udah bekas pakai kok dipakai Iya. air campur gitu pun ya. Nah itu Pak, insya Allah. Jadi bisa saya lakukan. Praktekin bisa? Ini praktekin dan sudah berjalan. Oke. Ya. Dan saya lihat memang udah mulai ada perubahan. Anak-anak, terutama anak saya yang memang susah sholatnya Pak. Yang kedua nih. Ya, jangan dipaksa Pak, nanti berantem. Ini yang kedua. Saya nggak pernah maksa anak Ini saya. mungkin persoalan dengan anak saya nih yang kedua Pak. Anak saya ini memang kalau sholat susah Pak. Setiap hari saya bangunin tuh subuh. Padahal kan dia udah gede. Yang belum nikah ini satu persoalannya bagaimana supaya anak saya bisa punya jodoh lah bulan ini. Punya jodoh. Kalau yang dua kan udah nikah nih. Yang paling kecil sama yang paling besar. Pakai cebokan alat kelamin Bapak aja. Ini kan dipraktekin sama anaknya. Diterima kuliah tanpa tes, jalur undangan. Nah itu untuk kuliah ya. Diterima kerja, sekarang jadi pramugari terbang. Sekarang supaya punya istri anak saya. Sama. Oh gitu pakai itu aja. Ngomongnya aja, ini dapat kerjaan ini dapat jodoh. Oh gitu ya. Nanti pas sampai Nikah tahun ini anak nyuci saya, putri beras saya. gitu ya? Iya, Sambil beras. nyuci beras atau mungkin biasanya kan dia punya teko suka masak air sendiri buat kopi. Di situ kita ulek-ulek. Iya, ulak-ulak. Nikah tahun ini, nikah tahun ini, nikah tahun ini. Kan anak saya dokter. Suaminya dokter. Nomor 2 dokter, pacarnya dokter. Nomor 3 anak saya dokter. Pakai itu aja cebokan. Manjur. Oh nggak pakai fotonya dia di. Nah, kelamaan bos. Siap. Mumpung alat kelamin Bapak masih berfungsi. Siap. Kalau udah mati susah, mesti Nah, pakai ini air keras. berfungsi, Tapi udah nggak gini lagi. Pakai air keras, biar keras pakai air keras. Difungsikan lagi. Iya, keras, pakai air keras. Siap. Apalagi ya Pak Haji. Tadi sudah berarti anak saya untuk supaya bisa nikah. Kemudian juga anak saya yang satu yang terakhir ini kan punya usaha travel Pak Haji. Sekarang ini masih ini kan bolak-balik ke Mekah nih, di Mekah sekarang nih. Kebetulan istrinya di sini, istrinya kerja juga. Nah itu bagaimana nih supaya ada usahanya lancar, berkembang, berkah dan Kan nanti Bapak meraktekin ilmu RDI kan sebulan cair 10 miliar. Kasih aja dia modal. Nih lo beli gedung. Nih lo beli visa. Nih lo gitu. Gitu Pak. Bapak yang modalin. Kan saya juga modalin anak saya. Siap. Daripada kamu praktekin ilmu RDI. Nggak mau.
Kasih duit nanti dia nanya, "Pak, kok papa bisa?" "Ya lu mau gak meraktekin ilmu ini?" "Mau pak, karena anak saya rajin. Ini anak saya nomor 2 bentar-bentar dateng. Tadi anak saya nomor 1 survei buat acara besok hari Senin. Udah pak, aku yang booking semuanya pak. Mahal tahu 250 juta. Ya udah aku 100. Ya udah pak, dia 100 juta, kita 150. Boleh kan tamu-tamu pak, kalau pengen dia nyumbang, boleh. 1 juta aja, jangan banyak-banyak. Kita patungan bos buat acara besok Senin, 1 orang 1 juta, 1 hajat 1 ijam. Harganya kan 250 juta, kita booking. Jadi semua nggak boleh ada tamu, kecuali tamunya RDI aja. Di mana? Di Sentul, di Raustik Market. Bangunan Belanda, makanannya stick. Waduh, enak bener pak. Bapak harus pasti bisa. Kasih modal dia, nanti dia nurut. Putri saya kan tadinya nggak pernah yang nomor 1 pak. Boro-boro ngurusin anak yatim, nggak mau dia. Sibuk. Tapi sekarang dia bilang, "Pak, besok ke sono yuk, kita hibur." Kan udah kemarin, nggak apa-apa hibur lagi. Ya udah, survei tadi saya. Pagi-pagi jam 9. Masuknya kan jam 10, kita antri bentar terus masuk. Saya bilang booking semua buat acara, berapa? "Oh tamu luar nggak boleh masuk Pak Haji," "Nggak boleh, 250 juta." Ya udah, booking. Jadi tamu lain nggak boleh, khusus kita aja. Bapak juga begitu nanti kasih anaknya, "Nih papa modalin terpal kamu 5 miliar. "Kok duitnya dari mana pak?" "Ada." Gitu. Oke? Dia jangan suruh praktek, saya nggak setuju. Kecuali kalau dia suruh rumah bapak ya kayak Haji Marco, pakai air cebokan. Sambil ngomong. Dia serumah nih, mantu saya serumah. Istri kan mantu sama anaknya yang belum nikah nih. Masih serumah. Nah itu kan kalau di saya juga sudah di grup ada kan grup keluarga pak. Saya share nih video yang bagus-bagus saya masuk. Tapi ada nggak di komen malah tadi hati-hati itu sesat kan begitu. Jadi anak-anak kan begitu. Ya jangan bilang susu sesat, saya bilang pelajari dulu silakan sih. Karena dia nggak nonton dari awal. Iya. Kalau dia nonton dari awal, Ya itu Pak Haji. Jadi mudah-mudahan mereka juga ya anak-anak saya pada ya. Jadi bapak walaupun istri sama anak belum klop, tapi bapak mau paksain baca Quran kan? Udah jalan. Mau paksain sedekah subuh? Siap. Mau paksain sedekah Jumat Barokah? Siap. Mau paksain sholat Badiah Qobliyah nggak bolong? Siap. Mau paksain sholat Taubat nggak bolong? Siap. Nah udah itu aja. Siap. Gue jempol 2, nggak 1, 2. Siap. Oke? Siap. Ajarin, centongin duit, cair 10 miliar. Bos, siap-siap dong bos, rombongan masuk bos. Habis. Enggak, grupnya Vita ada tuh. Grupnya Vita. Sama, ya suruh masuk gabung semuanya. Ini kasih uang bibit Haji. Iya. Baik. Ini jangan dipakai belanja, disimpan. Ya. Jadi apa praktekin boleh habis sholat atau waktu-waktu yang lain. Sehari bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali dalam sehari ya. Boleh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kasih teksnya. Ada nanti Bapak kembangkan sendiri Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomah. Amin. Son, Anak yatim RDI. kemarin siapa yang jagain mobil bohok makanannya pada hilang? Bisa Santo bin Suwondo. Orang lo suruh jagain lo kabur kemana? Uang puluhan miliar. Ke toilet. Ratusan. Harusnya alat kelaminnya dikaretin, son. Cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Hah? Terus Alas sedekah bukan ke anak yatim. Anak kan ke anak yatim bos. kadang boleh apa saja kan. Bonus kan lo dapet ibu yatim, son. Ganteng, undang ya, ajak ya, bawa ya kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak mereka masuk ke almari saya, masuk ke rekening-rekening saya yang semuanya bisa saya gunakan untuk bertransaksi. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi Ganteng, kamu ajak, kamu bawa, kamu undang kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang sampai mantap. Oh gitu. Jadi ini mendatangkan
membuat atmosfer di diri Bapak, sehingga kalau atmosfer berarti kan ada ya gravitasi, sehingga semua yang datang jatuh tertarik oleh gravitasinya Bapak yang positif. Yakin ya? Yakin. Ya. Jadi ini dibaca, diinikan, dipanggilnya, diundang. Jangan sampai kelihatan istri. Nanti lo dijepret lo pakai karet. Ini apa nih, sirik? Lo Sirik apa? kamu katanya. Pokok bawa Maksudnya centong. Pak Haji, ininya. Bos, kalau bawa centong sirik, polisi bawa pistol sirik dong. Bukan, maksudnya ini Pak Haji manggilnya setiap hari atau Bebas. berapa kali? Bebas. Setiap hari, boleh ya? Sesempatnya lo aja. Baik, baik. Baik, baik. Oke? Oke, siap, Pak Haji. Cair ya 10M ya. Amin. Sip, takabul. Boleh nggak satu lagi Pak Haji? Boleh dong, Kalau masa nggak ini, boleh? Ini kan saya minta izin ilmu Bapak ini yang saya mungkin amalkan buat diri saya juga bisa menolong orang lain, bisa nggak? Boleh. Contoh ada teman umpamanya yang belum mungkin kenal RDAY, kebetulan dia sakit nih sekarang nih. Boleh. Kayak diguna-guna nih Pak. Diguna Gampang. gitu, Pak. Bapak rendam alat kelamin Bapak di air minum. Air minumnya diminumin ke dia. Bapak celupnya 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sambil Bapak ngucap itu. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karomanya anak yatim RD Kanang B pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Namanya yang sakit siapa? Bin atau binti. Sembuh total. Minumin selama 9 hari. Sehari 3 kali minum. Udah sembuh Enggak, total. nyelupinnya 9 kali. Ya. Nanti kasih dia. Nanti dia buat minum 9 kali 9 hari. Apa setiap kita nanti kasih 9 kali. Sehari 3 kali. Dari kita minumnya dia setiap kali. Lo mendingan bikinnya pakai dono. Pakai galon. Maksudnya kitanya Ya, dicelupin alat kelamin lo di galon. 9 kali kita Ya. minumnya. 9 kali kasih dia. Oh, di galon. Lo ya? bikin pakai galon. Hah? Dia suruh minum sehari 3 kali. Oh, jadi bikinnya sekali aja cukup. Sekali aja pakai galon. Oh, pakai galon aja. Kasih galonnya sama dia ya. Kalau Pas gitu- bikin lo nggak boleh ngaceng kan nggak bisa masuk. Ah. Ada nggak alat kelamin lo segede botol galon? Wah, kecil lah. Kecil, ya udah jadi bebas ngaceng nggak ngaceng. Kalau Pak Haji gede kali. Nah ini mau dikecilin sama dia. Ya, itu buat kayak Dia mau obat ngecilin bener. di apa? Di permak lipes. Oke. Untuk- Ya, siap. Bisa Bisa obatin ya. obatin. Lo subkonnya RDAY. Ya, itulah. Ya, Ini yang nanti kita- kalau disembuh bawa kemari. Masalah. Untuk guna-guna orang, untuk kayak mungkin kesurupan Pak Haji. Oh, duh manjur lagi. Lo remes alat kelamin lo teplokin ke mukanya. Oh, gitu aja. Langsung dianya sembuh. Sambil ucap doa tadi. Nah, tuh yang di belakang lagi pada kesurupan. Lo teplok-teplokin aja. Gitu ya Pak Haji. Ya itu kan kita kadang-kadang orang, "Pak, mana ini ke mana nih? Oh, panggil Pak Haji, panggil Pak Kiai," gitu kan. Ngapain? Nggak ada Biaya orang. lagi. Udah aja lo remes alat kelamin lo. Lo teplokin ke mukanya. Langsung disadar. Kalau yang kesurupan gitu kena jin gitu ya. Pak, Bapak lagi jalan nih. Lihat ada kuntilanak. Lo buka aja resletingnya. Lo keluarin alat kelamin lo. Langsung kata kuntilanaknya, lucu, lucu. Langsung dia kabur. Lari. Ya. Iya, kuntilanak. Tuyul juga gitu. Manjur, Pak. Makanya dulu nenek saya bilang, pokoknya kalau lu mau masuk ke hutan, kan di belakang rumah nenek gue hutan, kebon. Diremes dulu alat kelamin kita raupin di muka, kita masuk, besok kita sore kita keluar. Tapi temen kita sampai besok pagi nggak keluar. Muter aja situ. Kok gitu Pak Haji? Gua nggak tahu juga nenek gue udah ngajarin gitu. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak, raupin muka baru keluar dari rumah. Nanti Bapak masuk ke dalam pasti bawa duit. Ini ilmu zaman dulu, Bas. Kita mau keluar rumah ya, Ya, raupin muka Bapak pakai pakai remesan. alat kelamin. Nanti Bapak pulang pasti bawa duit. Itu kata nenek gua, orang Kuto Arjo, Purworejo, Jawa Tengah. Oke? Ya. Bisa? Siap. Sip, terkabul. Praktek ya. Satu lagi. Maaf. Boleh. Masa nggak boleh? Ini kan anak saya yang sekarang tadi bikin travel kan lulusan Kairo Pak. Lulus pesantrennya dari Gontor. 6 tahun tuh ya, 9 tahun pengabdian. Kemudian, Pertanyaannya? ya kan kepikin saya dia punya pondok Pak.
Karena ilmunya itu kan dia jurusan tafsir lagi. Dia punya duit Nah, enggak? itu Mendingan dia. Bapak yang meraktekin. Ya, siap. 10 miliar kasih dia suruh bikin pondok. Siap. Anak saya bilang punya klinik. Anak saya punya klinik. Punya apotika 24, punya barbershop gitu. Kalau anak saya mah nggak mau meraktekin, tapi sekarang ya Allah, Papa, anak yatim mau dibikin seneng apa? Besok ke Raustik Market. Tanya dulu Pak, ya udah kita survei. Tadi gue survei. Bayarnya berapa Pak? Booking 1 hari dari jam 7 pagi sampai malam jam 7 malam. 250 juta. Kata anak saya, aku yang bayar ya Pak. Ya udah bayar. Semua anak yatim gratis. Nah, dibuktiin dulu bos. Siap. Bisa? Bisa. Oke? Oke Pak. Ada pertanyaan lagi? Sementara cukup Pak Haji. Sip, daripada gue bolak-balik. Salaman lagi, duduk lagi. Salaman lagi, duduk lagi. Terkabul ya.